Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pusat Lumbung, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hal baru, yaitu bukan hal baru sih, tetapi ini merupakan sebuah hal urgent atau sudah bagian yang sangat penting untuk dibahas terkait potensi desa. Jadi terkait ketika kita hendak berbincang terkait potensi desa, maka hal yang pertama itu yang perlu disampaikan atau dipikirkan adalah apa sih potensi atau hal yang dapat dikembangkan dari desa tersebut. Potensi kan berarti hal tersebut bisa dikembangkan ya artinya. Jadi ketika Anda memiliki sebuah pertanyaan seperti itu, maka seperti biasa, selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab melalui channel ini. Nah, oke teman-teman. Jadi ketika kita hendak berbincang terkait potensi desa, maka seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu apa sih variabel atau hal yang dapat dikembangkan dari desa itu sendiri. Hal yang sangat penting dan juga menjadi bagian yang perlu dipikirkan adalah manusianya itu sendiri. Kita tidak akan berbincang terkait pemuda, terkait tokoh, terkait siapa, tapi kita akan berbincang terkait secara umumnya saja, yaitu manusianya. Seringkali yang menjadi perbedaan terkait pemuda desa, masyarakat di desa dan juga masyarakat yang hidup di perkotaan itu kan ketidaksetaraan ataulah kesenjangan. Kenapa kok di kota itu kehidupan lebih wah, pendidikan lebih wah, dekat dengan mall, ada hotel, ada apa, sedangkan di desa kita hidup dengan sinyal susah, jalan yang masih susah, jalan yang kurang bagus dan lain-lain. Nah, tentunya hal tersebut perlu dipikirkan. Apa sih yang membuat mereka itu lebih dan kita itu terasa kurang? Nah, jadi yang pertama itu ya intinya adalah manusianya itu sendiri. Yang pertama adalah terkait bagaimana kebijakan di desa itu tersendiri. Yang kedua, bagaimana manusianya itu hidup. Dan yang ketiga adalah bagaimana intensitas kehidupan mereka. Nah, ketika kita berbicara terkait kebijakan yang paling utama itu adalah hal-hal yang menyangkut tentang pemberdayaan manusianya. Apakah ada di desa kita atau di desa teman-teman masing-masing yang membicarakan terkait kebijakan terhadap manusianya atau melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait manusianya? Bagaimana mereka seharusnya bersekolah, bagaimana seharusnya kita dapat menyediakan ruang pendidikan yang bagus, bagaimana seharusnya kita mengajak mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal seperti ini jarang sekali terlihat, sehingga dalam kehidupan berdesa, kebanyakan masyarakat yang putus sekolah di negara kita, negara Indonesia itu kan berasal dari desa. Mereka yang menikah dini, mereka yang bekerja sejak dini, ya karena tuntutan orang tua dan juga perekonomian yang kurang mampu. Jadi sehingga terdapat berbagai macam kesenjangan. Pendidikan itu hanya menjadi sebuah hal yang baik bagi kaum elitis, kaum yang berjuis atau punya uang. Jadi perlu dipikirkan apa sih langkah yang dapat diberikan oleh kita atau oleh desa sebagai pemangku kebijakan agar hal-hal seperti ini itu terminimalisir atau berkurang lah intinya. Nah, sehingga bukan hanya pembangunan itu terbentuk dalam sisi hal membangun sebuah jalan, menciptakan sebuah gapura, membangun sebuah bangunan yang bagus, kan itu hanya cocok untuk visual mata kita hanya yang dapat dipandang sebentar. Mungkin pembangunan itu perlu diperbaharui selama beberapa tahun lagi, sedangkan manusianya yang pemilik akal untuk menangkap daya-daya visual itu kan perlu dikembangkan terlebih dahulu agar nantinya hal-hal menarik terkait visual itu lebih baik. Wah, desa ini memiliki sumber daya, masyarakat di desa ini, masyarakat desa menjadi penyumbang nomor satu sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka yang sangat skillful, memiliki
workaholic, bekerja keras, dan etos kerjanya yang sangat bagus. Nah, tentunya itu perlu dipikirkan. Yang kedua adalah bagaimana cara mereka hidup. Nah, kalau kita berpikir terkait bagaimana cara mereka hidup, itu kan masyarakat desa rata-rata memang merupakan seorang petani dan juga peternak. Jarang dari mereka yang bekerja sebagai seperti di kota, yaitu perkantoran dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu dipikirkan terkait potensinya adalah bagaimana melalui pekerjaan yang mayoritas ini tercipta sebuah lingkungan yang mendukung nantinya menjadikan mereka itu semua adalah ahli dalam bidangnya atau ahli dalam pekerjaannya. Bagaimana mereka terintegrasi dengan hasil-hasil penelitian yang terbaru atau penggunaan teknologi yang terbaru terkait pertanian mereka. Bagaimana cara mereka mengolah pertanian, mengolah keuangan dari hasil panen penelitian mereka, hasil panen pertanian mereka dengan lembaga keuangan. Tentunya hal ini perlu diciptakan, perlu juga dipikirkan, sangat perlu dipikirkan, sehingga nantinya apa yang mereka lakukan itu semua sudah berbasis ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah bagaimana intensitas mereka dalam hidup, dalam berpikir, belajar, dan juga bekerja. Seperti yang kita ketahui, desa itu sebenarnya merupakan ruang kolektivitas yang sangat tinggi. Mereka mampu menciptakan ruang diskusi yang cukup bagus dan sangat bagus tentunya. Salah satu cirinya adalah seperti yang kita bahas dalam video di sini terkait budaya bertetangga. Budaya bertetangga itu kan merupakan sebuah cara bagaimana kita membangun relasi terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap orang yang berada di lingkungan kita. Di sana kita membahas terkait hal-hal pertanian, membahas terkait keluarga atau bahkan curhat langgapannya. Nah, tetapi bagaimana dari adanya ruang seperti ini kalau kita bangun budaya kolektivitas atau budaya bertetangga yang nantinya bersifat diskusi, musyawarah, berbicara terkait keilmuan, berbicara terkait potensi desa kita, berbicara terkait bagaimana cara besok pertanian kita lebih maju, bagaimana cara kita mengembangkan hasil pertanian kita agar menjadi lebih besar, atau bagaimana cara kita mengolah hasil pertanian kita agar nantinya tidak terbuang sia-sia. Tentunya jika pemikiran seperti ini berlanjut atau berada di desa, maka tidak ada perbedaan antara kehidupan di kota dan juga di desa. Hanya satu hal adalah intensitas kehidupan seperti yang berasal dari tadi, yaitu bagaimana adanya suatu kebijakan mengatur bagaimana pendidikan itu menjadi hak bagi seluruh masyarakat desa. Bagaimana cara sekolah itu mengajar, bagaimana cara guru itu memberikan informasi atau mengajak siswa untuk berdiskusi sehingga pembelajaran tidak terasa monoton. Tentunya ini akan terasa sangat seru sekali nantinya jika setiap masyarakat desa sudah memahami bahwa hak mereka untuk semua menjadi manusia terdidik, sehingga mereka dengan pendidikan yang cukup, wawasan yang cukup, mereka diharapkan memiliki intensitas atau skillful, manusia yang memiliki kemampuan atau skill keahlian dalam bidang-bidang yang mereka suka. Sehingga jika kita hendak berbicara potensi, maka adalah yang pertama adalah manusianya tersebut. Bagaimana cara mereka menyadari potensi itu sendiri? Apa sih potensi bagi mereka? Atau mereka sudah sangat nyaman hidup dalam era ini? Oke, terima kasih.